Jadi sob, banyak kalangan nih ingin hak angket dilakukan untuk menyelidiki kecurangan pemilu, memilih paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. Hai Sobat Negeriku, kembali lagi di reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita bersama gue, Anam. Kali ini gue akan membawakan 5 berita terpopuler di jpnn.com. Kita mulai dari ada soal hukum berbau asmara, politik, sampai soal PNS terkini. Oke, akan kita awali dari berita kelima, berjudul pacaran nggak tahan karena janda mengajak hubungan seksual terus. Wah, ini panas sih. Jadi sob, berita ini tentang seorang wanita berstatus janda berinisial MA, usianya 44 tahun, yang dibunuh oleh kekasihnya berinisial AI, 33 tahun. AI mengaku kesal karena kerap dirinya diajak berhubungan seksual dan dituntut untuk segera menikahi sang janda. Nah, langsung saja kita bacain komentar dari para Sobat Negeriku terkait berita ini. Komentar ada dari Hendrik78 dan Rindawati. Hendrik78 berkomentar, heran juga sama laki-laki ini mau sama korban tapi nggak mau menikahi. Kalau memang merasa dipaksa, kenapa nggak ditinggalin aja? Memang kau juga mau enaknya sok-sok merasa dipaksa? Iya juga sih. Oke. Untuk komentar selanjutnya datang dari Rindawati. Laki-laki sampah model begini sengaja cari alasan. Bilang aja mau duit dan tubuh si perempuannya. Ngaku-ngaku dipaksa, dasar psikopat. Psikopat ya. Oke, berita keempat datang dari soal Jokowi. Judulnya, Jokowi dan Menteri beda omongan soal makan siang gratis. Tanggapan Mahfud MD agak kritis nih guys. Yuk, kita simak. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengomentari 2 pernyataan berbeda dari pemerintah soal program makan siang gratis saat sidang kabinet di Istana Negara pada Senin lalu. Presiden Jokowi membantah bahwa dalam rapat kabinet membahas soal makan siang gratis. Namun, menurut Mahfud MD, para menteri di Kabinet Indonesia Maju sempat menyebut program makan siang gratis itu dibahas dalam sidang kabinet untuk dimasukkan dalam RAPBN. Hayo, yang mana nih yang benerin informasinya? Berita soal Jokowi dan para menterinya terkait makan siang gratis ini ternyata mengundang reaksi para Sobat Negeriku. Yuk kita cek. Salah satu komentarnya datang dari Tulalit. Dear Pak Jokowi, kami tuh udah biasa lihat Bapak yang berpura-pura polos. Tahu-tahu nanti bergerak secepat kilat bikin dinasti. Apa iya Pak Jokowi sedang bikin dinasti? Lanjut, Tulalit pun menambahkan jika nggak usah sungkan mengakui kalau memang lagi pengen cepat-cepat ngerjain program buat anak Anda si Putra Mahkota. Maksudnya, ayo ada yang tahu? Komentar selanjutnya datang dari Frodianta 56. Pak Mahfud, saya rasa jadi orang yang paling waras saat ini setelah pemilu. Gak apa-apa Prof, jadi ilmuwan dan akademisi aja. Daripada terjun di dunia politik, babak belur dihajar orang-orang serakah dan tamak. Ya kita doain aja ya, semoga orang yang serakah dan tamak segera kembali ke jalannya. Amin. Berita ketiga masih soal politik lagi nih. Yuk kita baca. Judulnya, ada yang minta makzulkan Jokowi gulirkan hak angket. Sejumlah unjuk rasa menyuarakan penggunaan hak angket oleh DPR terjadi di sejumlah titik di tanah air. Salah satunya, aksi di Tulungagung di mana sekelompok warga yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Demokrasi atau disebut Formas PD dengan berunjuk rasa mendorong DPR menggunakan angketnya untuk menyoal pelaksanaan pemilu 2024. Emang apa sih nggak boleh? Jadi sob, banyak kalangan nih ingin hak angket dilakukan untuk menyelidiki kecurangan pemilu. Gimana nih kata netizen? Let's go. Langsung kita bacain komentarnya ya. Komentar pertama datang dari akun bernama Wakanda Forever. Udah nggak perlu memakzulkan, tunggu aja nanti Oktober kan bakal diganti dengan putra mahkota.
Kenapa sih kalian ngotot banget? Biarin aja beliau mempersiapkan semua hal dulu buat putra mahkota, mumpung masih jadi presiden. Apa iya Jokowi sedang mempersiapkan untuk putra mahkota? Komentar kedua datang dari akun bernama Roni Andara. Kawal terus hak angket, jangan kasih kendor. Pokoknya guys, kalau ada kecurangan sikat. Wah, keras nih komentarnya. Berita selanjutnya soal P3K nih sob. Judulnya perbandingan gaji P3 guru, nakes, penyuluh, dan teknis terhitung mulai 1 Januari 2024. Kenaikan gaji dan tunjangan P3K sebesar 8% akan direalisasikan mulai 1 Maret 2024. Nantinya ASN P3K tidak hanya menerima gaji baru, tetapi juga rapelan selisih gaji 1 Januari hingga Februari 2024. Kenaikan tersebut sebagaimana tertuang dalam Perpres nomor 11 tahun 2024 tentang perubahan atas Perpres 98/2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Wah, kok jadi kepengen jadi PNS ya? Iya. Berita soal P3K ini ternyata menggelitik para sobat negeriku untuk berkomentar. Komentar pertama dari Uripku Uripmu. Tiap tahun urusannya gaji guru, gaji ASN, gaji TNI Polri, warga negara ini hanya mereka kah? Duh, sedih banget. Kalau ngomongin sedih, aku juga sedih sih. Selanjutnya komentar dari Torika. Torika bilang gaji tiap tahun diperbaiki, semoga orang-orang yang digaji pemerintah ini bekerja dengan baik, gak nuntut gaji tapi gabut, absen pagi lalu menghilang. Apa bener kayak gitu ya? Akhirnya sampai juga di berita populer di jpnn.com pekan ini. Langsung kita bacakan saja judulnya ya. Survei LSI potret arah pilihan pendukung Jokowi hingga mengapa Ganjar di posisi ketiga. Lembaga Survei Indonesia atau yang kerap kita dengar sebagai LSI menemukan fakta bahwa pendukung Presiden Jokowi memilih paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Berdasarkan survei yang dilakukan LSI pada 19 hingga 21 Februari 2024, terungkap sebanyak 66% pemilih Jokowi Ma'ruf Amin yang bukan pemilih PDIP pada Pilpres 2019 silam memutuskan memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Emang apa sih nggak boleh? Menarik nih hasil surveinya. Yuk kita cek pendapat dari sobat negeriku. Komentar datang dari Anasti Putri. Capek deh urusan survei dan pemilu. Dah lah, kalau mau menang, menang aja nggak apa-apa. Kalau kerja nggak bener nanti kami kritik. Kalau kerja bagus nanti kami puji. Dah lah ya. Wow, kayaknya sih pasrah ya. Komentar berikutnya datang juga dari akun bernama Kusumo. Kusumo bilang, surveinya milik siapa sih? Milik kubu Prabowo Jokowi atau Ganjar PDIP? Survei kan tergantung siapa yang minta, iya nggak sih? Apa benar survei itu bisa di request gitu? Nah, itu dia 5 berita terpopuler di jpnn.com pada pekan ini. Jangan lupa loh, like, komen, share sebanyak-banyaknya berita jpnn.com. Gue Anam, bye minggu depan.